Alhamdulillah tanpa harus manasik juga bisa ikutan gabung semuanya. Baik, sebelum kita mulai acara kajian sore hari ini, perkenalkan saya Dini Rubiatun. Kita buka dulu acara sore ini dengan pembacaan ayat suci Quran. Tafadhol Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فأتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف
ولكن لا تعلمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Kiai sudah bergabung bersama kita. Sehat Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, barusan ada ini. Nggak apa-apa Pak Kiai, yang penting sehat. Baik, tanpa mengurangi waktu lagi, segera saya buka aja. Sebelumnya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama dan paling utama adalah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita hingga sore hari ini, yang insya Allahnya di hari-hari yang akan datang. Yang utama dan paling utama adalah nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat waktu luang yang Masya Allah mungkin banyak sebagian daripada kita saat ini masih menjalani waktu-waktu luang alias tanggalannya masih merah semua. Insya Allah waktu luang ini kita lalui dengan manfaat yang membawa keberkahan dan membawa ilmu bagi kita semua, bagi sekitar kita juga tentunya. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kami persilakan ke Pak Kiai untuk memulai kajiannya pada sore hari ini. Tafadhol Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah al-qa'imi bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur. Salat berkahkan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan petang hari ini, nyaris tak terasa kita sudah masuki hari ke-5 ya. Di bulan Ramadan yang mulia ini. Ramadan adalah bulan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah maklum, bulan di mana seluruh pahala amal ibadah kita dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala hingga 700 kali lipat. Bahkan dalam satu hadis, tentunya hadis sahih, fa'innahu li wa ana ajibihi. Maka semua puasa itu milikku kata Allah dan aku yang akan membalasnya. Jadi spesial. Kemudian juga Ramadan ini adalah bulan pengampunan, bulan tarbiyah, bulan pendidikan, di mana kita dicetak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah saum ini agar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Halo? Iya Pak Kiai, kedengeran kok. Ya, sinyalnya Lanjut. ini mendung soalnya, mohon maaf. Jadi baik. Ya, kita dicetak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hikmahnya. Baik, tema kita pada petang hari ini adalah memaksimalkan ibadah dalam waktu yang sangat terbatas, yaitu Ramadan. Mengingat Ramadan ini hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Dan subhanallah, sebelumnya saya menyampaikan juga ada penelitian yang sangat unik, yang mungkin di antara ikhwah juga yang hadir ikut menyaksikan ataupun bergabung dalam acara yang mulia ini juga pernah membaca satu artikel bahwa di barat sana sudah ditemukan ada yang namanya fasting terapi itu ya. Ini luar biasa. Jadi bahwa untuk mengeluarkan kotoran-kotoran dalam tubuh kita seperti kolesterol dan sebagainya, itu diperlukan berpuasa dalam 1 bulan itu 8 hari, kemudian dalam 1 tahun 1 bulan. Ini kan luar biasa. 1 bulan 8 hari berarti Senin Kamis, 4 pekan 8 hari. Kemudian juga dalam 1 tahun sebulan, ini adalah ibadah bulan suci Ramadan. Ini luar biasa. Nah baik, dalam waktu yang sangat terbatas ini, yaitu dalam 1 bulan, selama 1 tahun, dan kita pun harus menyadari, meyakini bahwa belum tentu
umur kita ini sampai kepada Ramadan yang akan datang. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyia-nyiakan waktu yang sangat singkat ini. Apalagi sebagaimana kita rasakan saat ini, waktu melesat begitu cepat. Sesuai dengan sabda Nabi SAW bahwa di akhir zaman itu akan terjadi taqarrubuz zaman, berdekatannya masa. Setahun serasa 1 bulan, 1 bulan serasa 1 pekan, 1 pekan serasa sehari begitu. Nah, ini pun hari kelima nyaris tak terasa. Demikian pun nanti setelah akhir Ramadan serasa baru beberapa hari saja begitu. Nah, maka juga dalam hadis yang lain, kasratul mautul faj'ah, di akhir zaman itu banyak orang yang meninggal dunia dengan cara mendadak. Gitu. Entah asbabnya apapun, yang jelas akan banyak disaksikan seperti itu. Dan sekarang fakta saat ini banyak orang-orang yang meninggal dunia dengan kondisi yang begitu cepat, yang begitu mendadak. Nah, maka menyadari akan hal ini, saya mengajak diri saya, khususnya umum kita semuanya, untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita, bukan hanya kuantitasnya, tapi juga kualitasnya. Seperti contoh misalnya, kita maklum dan mafhum setiap bulan Ramadan dianjurkan, bahkan sudah menjadi kebiasaan lah bagi kita kaum muslimin bertadarus, memperbanyak membaca Al-Quran. Namun juga jangan hanya banyak bilangan juz yang kita baca, ataupun berapa kali kita membaca, berapa kali tamat kita membaca Al-Quran, tapi juga sebaiknya dengan tadabbur, itu yang paling bagus. Ya, dengan tartil begitu. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan, selang-selang, tapi juga dengan makharijul huruf dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, ini yang harus kita perhatikan agar supaya kualitas amal ibadah kita selain kuantitasnya juga banyak gitu ya, kemudian juga kualitasnya. Namun jika harus dibanding, mana harus didahulukan, tentu kualitas. Nah, banyak sekali amal-amal yang sesungguhnya siapapun di antara kita bisa melaksanakannya, ya selain daripada saumnya itu sendiri, ada sunnah-sunnah yang walaupun status hukumnya sunnah, artinya makna sunnah di dalam fikih adalah mayusabu ala fihi wala fi'lihi wala yu'aqab ala tarkihi. Suatu perkara yang apabila dilaksanakan mendapat pahala, namun jika ditinggalkan pun tidak berdosa. Namun pahala-pahala ataupun amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan ini khususnya, ini yang jika dilakukan fadilahnya, keutamaannya luar biasa. Di antaranya adalah taftirus shaim, ya, memberi iftar kepada orang yang sedang berpuasa, ya, untuk berbuka pada waktu maghrib begitu. Nah, ini luar biasa. Sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi. Barang siapa yang memberikan iftar, ya, untuk makan atau minuman untuk berbuka puasa kepada orang yang sedang berpuasa, maka baginya sama dengan pahala orang yang, atau pahala yang didapatkan oleh orang yang dia beri iftar itu. Jika ia misalkan ahli ibadah, ya, maka pahala yang diberikan kepadanya pun sama dengan pahala yang diberikan kepada orang tersebut. Ini luar biasa. Hanya saja pahala orang yang dapatkan orang yang berpuasa tadi, yang diberikan iftar tadi, tidak berkurang sedikit pun. Nah, ini. Kemudian dalam riwayat Abi Syekh bahkan ada kisah yang luar biasa. Ya. Antara man fattara shaiman Ramadan. Barang siapa yang berikan iftar di bulan Ramadan min kasbin halalin, dari kasab yang halal, salat alaihil malaikatu layali Ramadan. Maka para malaikat akan memohonkan ampunan untuknya sepanjang malam-malam Ramadan. Bahkan yang luar biasanya, wasafahu Jibril alaihissalam, dan dia akan disalami oleh malaikat Jibril Lailatul Qadar pada Qadar. Wa man safa Jibril alaihissalam yariqu qalbuhu wa taqturu dumu'u. Dan barang siapa yang disalami malaikat Jibril, maka tanda-tandanya adalah pertama, hatinya menjadi lembut, kemudian juga air matanya akan banyak bercucuran gitu. Ya, dengan spontanitas. Wallahu alam, seperti itu. Nah, di antara sahabat ada yang bertanya, "Faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
tidak setiap kita mampu memberikan iftar seperti orang-orang kaya. Lalu Nabi SAW menjawab, jika tidak memungkinkan memberi dengan maksimal begitu, fabiqabsatin min ta'am, cukup dengan segenggam makanan. Artinya segenggam makanan pun itu sudah sama, ya, artinya sesuai dengan kemampuannya. Lalu sahabat ini pun bertanya lagi, fa in lam yakun indah atau kama qala. Nah, jika dia pun segenggam makanan pun dia tidak sanggup, tidak mampu, apa jawab Nabi? Qala fa madaqqatu min laban. Cukup dengan seteguk air susu. Lalu kemudian sahabat ini bertanya, jika seteguk air susu pun dia tidak mampu ya Rasulullah. Maka apa jawab Nabi? Fa bi jur'atin min ma atau fa bi syurbatin min ma. Maka cukup dengan seteguk air. Walaupun dengan seteguk air. Nah, artinya jika ini dari kasab yang halal, dari sumber yang halal, lalu kemudian diberikannya di bulan Ramadan, ini khusus tentang keistimewaan Ramadan. Ya, kepada orang yang sedang berpuasa. Ya, kita kan enggak, video ini dimatiin. Halo? Ya, baik. Jadi satu teguk air, nah ini asal diberikan dengan ikhlas di bulan Ramadan, kemudian dikasih halal, maka itulah di antara keutamaan yang akan didapatkan. Lalu kemudian sunah-sunah yang lain pun yang nilainya luar biasa, yang sungguh tidak boleh kita lalai dengan hal ini, tidak boleh kita sia-siakan kesempatan yang luar biasa ini. Di antara juga takjil fitr, menyegerakan berbuka. Jadi sungguh keliru jika ada misalnya orang yang ketika tiba waktu berbuka puasa masih ngobrol, masih misalnya melakukan aktivitas yang lain tanpa membatalkan puasa terlebih dahulu. Makanya makruh ini harus disegerakan, ya, entah dengan seteguk air dulu atau satu buah kurma dulu begitu. Yang jelas dia melakukan iftar ataupun iftar terlebih dahulu. Ya. Nah, ini karena sunnah. Nah, kemudian juga as-sahur. Ya. Santap sahur ini luar biasa. Sampai Nabi dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, jelas satu hadisnya ini, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Bersahurlah kalian, maka sungguhnya dalam sahurnya kalian itu terdapat keberkahan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi sungguh Allah hidangkan keberkahan yang luar biasa ya pada saat kita sahur itu. Lalu kemudian juga yang berikutnya adalah takhirus sahur. Jadi waktu sahur yang paling bagus itu bukan memang waktu masuknya waktu sahur itu dari mulai pertengahan malam. Tapi yang paling afdal, yang paling bagus itu diakhirkan. Ya. Jadi ya 1 jam sebelum subuh atau 45 menit sebelum subuh, hanya memang perlu dicatat. Ini ada yang kadang-kadang ya tidak jarang yang masih salah memahami masalah imsak, gitu ya. Jadi disunahkan imsak itu menahan diri untuk tidak makan dan minum, menghentikan dari aktivitas sahur seukuran 50 bacaan ayat suci Al-Quran. Nah, jika dihitung dulu belum ada jam, sehingga oleh ulama-ulama kita di Indonesia diperkirakan kalau bacaan 50 ayat suci Al-Quran, yang bacaan yang tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat itu, ya kurang lebih antara 10 sampai 15 menit. Ini sunnah hukumnya, bukan wajib. Ada di sementara kalangan ketika ditanya, apakah waktu imsak masih boleh makan minum? Tidak boleh katanya. Nah, kalau sudah imsak berarti sudah masuk puasa. Iya, nah ini yang keliru. Padahal masih boleh, hanya disunnahkan. Gitu ya. Sudah harus menyetop, ya, menjaga-jaga jangan sampai kebablasan. Dan itu memang kebiasaan Nabi SAW, sebagaimana dalam riwayat yang diterima dari Sayyidina Anas dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, di mana beliau kata Sayyidina Zaid bin Thabit, tasaharna ma'a Rasulullah SAW. Aku pernah diajak bersahur oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau ikut sahur bersama Rasul. Tsumma qama ila sholati. Lalu kemudian Rasulullah beranjak untuk melaksanakan sholat subuh. Jadi setelah sahur beliau beranjak untuk segera melaksanakan sholat subuh. Faqultu, maka saya pun bertanya, ya Rasulullah, kata Sayyidina Zaid bin Thabit, wahai Rasulullah, kam kana bainal adzan was sahur? Berapa sih jeda
antara sahur dengan adzan subuh itu. Antara adzan dengan sahur itu. Qala Rasulullah menjawab, qadru khamsina ayatan. Jeda antara sahur dengan adzan subuh itu seukuran bacaan 50 ayat suci Al-Qur'an. Nah, ini hadis sahih ya dari Sayyidina Anas dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Jadi inilah awal mula ada istilah imsak ya. Wa yumsiku nadban, kalau dalam bahasa fikih itu hendaklah ia menahan diri atau menyetop dari aktivitas sahurnya untuk tidak makan dan minum. Ini sunnah hukumnya seukuran baca 50 ayat Al-Qur'an sebelum masuknya waktu subuh. Nah, itu. Ini juga termasuk yang disunnahkan. Sekali lagi, di antara perkara yang disunahkan oleh Rasulullah SAW adalah mengakhirkan sahur. Karena itu kebiasaan Nabi SAW. Walaupun sah-sah saja, boleh-boleh saja sahur jam 1 malam, jam 2 malam, tidak ada masalah. Namun yang afdal, tadi kita bicara tentang memaksimalkan ibadah kita supaya berkualitas gitu ya. Maka termasuk juga, mohon maaf, ini di antara yang disunnahkan adalah berbuka puasa dengan krutob. Nih, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah melaksanakan umroh di bulan Ramadan, kita banyak tuh ya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi melihat rutob. Rutob itu kurma setengah matang. Ya, sedang manis-manisnya begitu. Nah, itu yang disunnahkan. Tapi jika itu tidak ada, maka dengan kurma yang sudah matang sekalipun tidak ada masalah. Yang jelas dengan kurma. Jika kurma tidak ada, baru dengan air zam-zam. Air zam-zam tidak ada, dengan air putih. Nah, cara menyantap kurma pun ada sunnahnya, ada caranya. Sebagaimana dalam buat Sahih Muslim, ada Sahih. Utia Nabi SAW bitamrotin. Suatu ketika dihidangkan kepada Nabi buah kurma. Kana yakuluhu. Lalu kemudian Nabi SAW menyantap kurma tersebut. Tsumma yulqin nawa fi usbu'aihi. Kemudian setelah disantap, maka Rasul pun mengeluarkan biji kurma tadi di atas atau dua jarinya. Wa yajma'u baina sababati wal wusta. Dengan cara Nabi menghimpunkan antara telunjuk dan jari tengahnya. Seperti ini. Jadi Nabi mengeluarkan biji kurma begini. Ini mohon untuk dibiasakan, karena ini kebiasaan Nabi dan ini sunnah Nabi SAW yang tentunya bernilai pahala. Ya, diniatkan mengikuti sunnah Nabi seperti itu. Jadi ketika menyantap kurma, ya kapanpun ini, terutama ketika kita berbuka puasa. Ya. Jadi, lalu kemudian ketika mengeluarkan bijinya, nah dengan cara seperti ini. Dikeluarkan, ditadah, kemudian ditaruh. Ini hikmahnya kan subhanallah. Ya, dari sisi medis, ya kesehatan, ini sesuatu yang sudah masuk ke dalam mulut kita. Ya, mohon maaf, bakteri segala macam, bisa saja ada virus, apalagi zaman pandemik begini, misalnya waliyadzubillah, ya, maka ini lebih aman gitu ya, ketika dikeluarkan seperti ini. Ya. Ketika dikeluarkan melalui punggung dua jari tangan tunjuk dan jari tengah ini. Ya, karena ketika mengambil buah kurma yang lain atau menyantap yang lain, maka bekas itu tidak nempel di sini. Gitu. Jadi itu aman. Nah, itu ya di antaranya. Baik, lalu kemudian dibiasakan termasuk yang disunahkan itu mandi antara maghrib dengan isya. Jadi sebelum melaksanakan sholat tarawih, mandi terlebih dahulu. Ini juga termasuk yang disunahkan, yang tentunya bernilai pahala. Nah, kemudian juga memperbanyak sedekah. Ini luar biasa, memperbanyak sedekah, baik kepada keluarga, yang paling afdal kepada karib kerabat terlebih dahulu, yang memang membutuhkan. Lalu kemudian baru pada tetangga, kepada orang lain yang sesama kaum muslimin. Ini bersedekah. Lalu kemudian juga mohon maaf, mandi junub itu juga termasuk yang disunahkan ya, di bulan Ramadan. Bagi mohon maaf yang sudah berkeluarga, jika misalnya malam melakukan hubungan suami istri, maka disunahkan mandi junubnya sebelum subuh, sebelum masuk waktu subuh. Walaupun jika misalnya kesiangan, ya tertidur, lalu kemudian dia terbangun setelah masuk waktu subuh, itu tidak membatalkan puasa. Ya, hanya afdolnya, dan termasuk
Disunahkan artinya jika dilakukan dia mendapat pahala, maka hendaklah ia mandi sebelum masuk waktu subuh. Begitu. Kemudian juga di antara yang disunahkan adalah memperbanyak bacaan Al-Quran Al-Karim yang tadi sudah disampaikan. Bahkan kemarin oleh Al-Mukarram Ustaz Syahrudin sudah disampaikan ya, Al-Quran menjadi hidangan. Nah, ini luar biasa karena setiap satu huruf, Masya Allah, dibalas oleh Allah SWT dengan pahala kebaikan yang luar biasa. Ya, setiap satu hurufnya. Maka tadi supaya lebih berkualitas, bukan hanya cepat bacaannya saja, ya bukan berapa kali kita menghatamkan, tapi bagaimana cara kita membacanya. Cara membaca Al-Quran itu dengan tartil atau tidak, ya, dengan tadabbur atau tidak, ya, tajwidnya diperhatikan atau tidak. Ya, nah ini yang kalau bicara tentang kualitas dan fadilah ataupun apa namanya keutamaan. Lalu kemudian juga al-iktsar minal amal as-salihah, memperbanyak amal-amal saleh, ya, memperbanyak amal-amal saleh. Insyaallah tanpa harus dijelaskan amal saleh banyak ya. Membantu orang lain, kemudian juga bersilaturahim, ini juga termasuk amal saleh. Nah, kemudian juga huduru majlisil ilm, ini termasuk yang disunahkan dan termasuk amal saleh. Hadir di majlis-majlis taklim, di majlis ilmu. Ya, apalagi kita manusia ini makhluk kotor, lupa dan salah itu sudah dinas oleh Nabi SAW. Jadi siapapun kita, apapun nama pangkat jabatan kita, tidak terlepas dari sifat ini, salah dan lupa. Maka untuk selalu mengingat apa namanya pesan-pesan keagamaan, kemudian tentang masalah ahkam juga, maka sering-seringlah hadir di majlis ilmu. Ya kan, selain memang statusnya ini fardu ain, menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain, jadi wajib kepada setiap individu. Ya, tidak ada alasan ya kecuali kapan berhentinya kita, apa gugurnya kewajiban kita menuntut ilmu setelah, mohon maaf ya, ruh terpisah dari raga ini. Ya, setelah wafat baru gitu. Selagi hayat di kandung badan, maka kita masih apa namanya punya kewajiban yang luar biasa, yang kewajiban ini atas setiap individu kita kaum muslimin muslimat untuk senantiasa menuntut ilmu. Nah, termasuk juga masalah ibadah kita di bulan Ramadan ini. Ya, selain tadi keutamaan-keutamaan, maka ahkam pun harus memahami betul apa saja yang membatalkan puasa, berapa batal puasa, ini supaya lebih berkualitas. Jadi amal ibadah kita jangan sampai merasa sudah benar, ternyata tidak bernilai. Karena Nabi SAW juga dalam hadis sahih bersabda, "Kamin shaimin laisa lahu min syam ilal ju' wal atas." Betapa banyak, kata Nabi, orang yang melaksanakan ibadah puasa, namun dia tidak mendapatkan pahala puasa secuil pun. Dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Artinya hanya sia-sia. Jadi sia-sia saja. Hanya capek saja dia menahan haus dan lapar, sementara dia tidak mendapatkan nilai dari sisi Allah. Nah, ini yang bagaimana? Dalam hadis yang lain dijelaskan. Salah satu di antaranya, khamsun yubtilna sha'ima. Ada 5 perkara yang membatalkan pahala orang yang melaksanakan puasa itu. Ini membatalkan pahalanya. Ya, kalau puasanya asal dia menahan diri dari segala hal yang membatalkan, dari semenjak masuk waktu subuh, fajar shadiq, hingga terbenamnya matahari waktu maghrib, sah puasanya. Namun, nah ini, jika 5 perkara ini dilakukan, maka sia-sialah puasanya. Dia hanya mendapatkan capek saja, sementara dia tidak mendapatkan pahala. Kata Nabi, yang pertama al-kadzib, berdusta. Ya, baik suami kepada istri, istri kepada suami, ya anak kepada orang tua kepada anak, ataupun kepada siapapun, ini berdusta, hati-hati. Kemudian al-ghibatu, yang kedua menggibah. Ya, menggibah, gosip ini. Gibah itu definisinya zikruka akhaka bima yakrah. Engkau membicarakan ya saudaramu, ya saudara seagamamu, baik saudara memang ada terikat dengan pertalian darah, nasab, atau saudara seiman seagama, sahabat gitu ya. Yang sekiranya jika ia mendengar apa yang kita bicarakan itu, dia tidak suka. Walaupun sesuai fakta, walaupun benar yang kita bicarakan, tapi ketika dia mendengar
tahu apa yang kita bicarakan dia tidak suka, maka itulah ghibah namanya. Namun jika ternyata tidak sesuai fakta, maka bukan hanya ghibah, plus fitnah itu. Fitnah dalam arti bahasa kita. Sebab fitnah bahasa Arab berbeda itu tentunya. Fitnah bahasa Arab bisa berarti musibah, bisa bencana, dan seterusnya. Nah, malapetaka itu termasuk fitnah. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah an-namimah, mengadu domba, ya. Jadi provokator, wa na'udzubillah. Lalu kemudian al-yaminul kadzibah, kata Nabi, bersumpah palsu. Ini bersumpah palsu ini juga membatalkan pahala puasa. Dan yang berikutnya adalah yang kelima, an-nadharu bisyahwah, melihat sesuatu dengan dibarengi syahwat gitu. Jadi melihat dengan syahwat. Nah, namun ulama fuqaha, ya, para ahli fikih kita, karena melihat dari beberapa hadis yang lain dan hadisnya juga sahih, hadis ya, bahwa barang siapa yang tidak menjaga puasanya dengan mengeluarkan kata-kata kotor yang berbau porno gitu ya, ataupun yang dapat membakar syahwat, kemudian ada kata-kata cacian, makian, maka falasilahi hajan fi ayyad at'amahu wa syarabah. Allah tidak akan peduli ya dengan apa yang dia lakukan dari meninggalkan makanan dan minumannya, artinya dengan puasa dia. Allah tidak akan mempedulikannya. Jika orang yang sedang berpuasa tersebut melakukan perbuatan yang tadi disampaikan, ya, mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata jorok, mohon maaf, ya, yang sekiranya dapat membangkitkan syahwat, birahi begitu, ataupun cacian makian di situ. Nah, itu dapat membatalkan pahala puasanya. Jadi kurang lebih ada 6 setelah dikumpulkan oleh para fuqaha. Satu hadis 5, kemudian hadis yang lainnya adalah 1. Nah, jadi dihimpulkan menjadi 6. Allah SWT. Bahkan tadi ya, melihat sesuatu yang diharamkan, ya, kemudian yang dihalalkan atau yang dihalalkan namun dengan syahwat. Jadi melihat yang menyaksikan yang diharamkan seperti orang sedang bergibah ditonton, gitu ya, sedang gosip ditonton. Kemudian orang yang sedang apa saja yang lakukan maksiat begitu, apalagi ditonton plus disorting pula lagi gitu. Nah, ini hati-hati ketika kita berpuasa. Nah, atau melihat sesuatu yang dihalalkan namun dengan syahwat. Ini juga dapat membatalkan pahala puasa kita. Nah, baik ikhwatul iman yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ini di antara amal-amalan yang luar biasa. Bahkan satu hal lagi, tarawih, salat qiyamul lail di bulan Ramadan. Ini jangan pernah terlepas ini, karena di antara yang disunahkan itu menjaga salat tarawih dari malam pertama hingga malam terakhir. Ini juga di antara yang disunahkan. Namun sunnah yang satu ini jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala apa? Kata Nabi, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar." Man qama Ramadan, barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, maksudnya qiyamul lail di bulan Ramadan adalah salat tarawih dengan didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Ya, bukan karena, mohon maaf, misalnya nggak nyaman oleh teman ataupun mertua atau oleh menantu, oleh siapa, betul-betul didasari dari lubuk hati yang paling dalam karena keimanan yang mendorong dia, dan dengan hanya mengharap ridho serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan mengharap ridho dan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia puni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datangnya. Ini jaminan yang luar biasa. Nah, kita tidak usah memperdebatkan jumlah bilangan berapa. Memang kalau salafus saleh kembali kepada para sahabat, para tabi'in yang lebih dekat dengan Nabi, ya, yang menyaksikan Nabi, kemudian juga mereka menyaksikan orang-orang yang menyaksikan Nabi, maksudnya para tabi'in menyaksikan para sahabat yang langsung menyaksikan Nabi. Bagaimana dulu mereka berlomba-lomba dalam hal ini? Ya, mereka betul-betul mengamalkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sayyidina Umar bin Khattab ya, melaksanakan 20 rakaat tarawihnya plus 3 witirnya. Dan ini subhanallah terus berlanjut sampai saat ini Masjid Mekah dan Madinah, mana itu Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Hanya memang 2 hari kemarin saya mendengar kabar bahwa di Masjidil Haram sekarang jadi 10 rakaat karena pandemik ini.
itu pun dengan penjagaan yang sangat ketat. Tidak bisa beritikaf berlama-lama. Setelah selesai harus segera kembali. Bahkan untuk masuk masjid saja harus melalui terminal bis begitu. Nah ini karena ada kondisi yang tidak tidak kondusif lah begitu. Ya, dari dulu 20. Nah ini dari Sayyidina Umar bin Khattab. Adapun Nabi sendiri hanya malam pertama kedua. Setelah itu Nabi tidak keluar, ya, karena Ramadan itu dipardukan pada tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Nah, sementara Nabi SAW juga melaksanakan Ramadan di Madinah hingga akhir hayat hanya 9 kali Ramadan. 8 kali berjumlah 29 hari, hanya 1 bulan saja, hanya 1 tahun saja, di mana bulan Ramadannya mencapai 30 hari. Lalu kemudian setelah malam kedua Nabi tidak keluar lagi. Ya. Nah di malam ketiga Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat bahwa tidak ada suatu apapun yang menghalangi saya untuk keluar kepada kalian. Lam yamna'ni syai'un lil khuruj ilaikum. Tidak ada suatu apapun yang menghalangi aku untuk keluar melaksanakan salat tarawih bersama kalian. Illa anni khasyitu an tuqradu alaikum. Hanya saja aku khawatir jika salat tarawih ini dipardukan kepada kalian. Nah, karena jika dipardukan bagi sebagian kaum muslimin pasti ini bisa menyulitkan, ya. Karena pelaksanaan sholat tarawih di zaman Nabi itu bukan seperti yang sekarang kita lakukan. Tapi kapan waktunya? Setelah pertengahan malam ke sana, dari jam 1 ke atas, ya, hingga menjelang subuh. Nah, dari mulai kapan nih ditarik ba'da Isya itu? Dari mulai zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah selama hari 9 kali Ramadan, karena Nabi malam ketika tidak keluar, para sahabat memahami bahwa Nabi tidak keluar itu tidak melaksanakan bersama-sama di masjid, bukan merupakan larangan, karena Nabi sudah menjelaskan hanya khawatir dipadukan. Maka mereka pun melaksanakan tarawih masing-masing. Ada yang sendiri-sendiri, ada yang berjamaah dengan 1 imam dan 3 makmum, ataupun 1 sampai 9 makmumnya. Jadi di Masjid Nabawi itu ada banyak jamaah gitu ya. Jadi berpencaran, dan itu berjalan hingga Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun begitu. Nah, Rasulullah wafat, kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, diangkat menjadi khalifah selama 2 tahun, masih tetap begitu. Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat, maka Sayyidina Umar menjadi khalifah. Nah, dari zaman Sayyidina Umar inilah, karena beliau melihat tidak elok, ya satu masjid kok banyak kerumunan gitu, banyak jamaah. Sudut sana jamaah 1 imam dengan sekian makmum. Di sana sendiri-sendiri, di sini ada jamaah-jamaah lagi. Lalu kemudian kata beliau, melihat ini jika sholat tarawih ini dihimpunkan di 1 imam kan, lakana amsal, kata beliau, pastinya akan lebih baik. Lalu kemudian beliau memanggil Sayyidina Ubay bin Ka'ab, karena beliau salah satu sahabat ya yang juga termasuk salah satu yang terbaik bacaan Al-Qur'annya. Beliaulah didaulat menjadi imam. Lalu dihimpunkan semuanya dengan 1 imam, dan beliau menyatakan ni'matul bid'atu hadhihi. Inilah bid'ah yang paling indah. Nah, kata ulama, apa yang maksud bid'ah di sini? Maksudnya Nabi dari awal di pertengahan malam ke sana, lalu ditarik oleh Sayyidina Umar ke ba'da Isya. Nah, ini dibenarkan oleh semua sahabat. Tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkari apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Aisyah, kemudian juga Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali mengikuti apa yang difatwakan. Karena Nabi sudah menyatakan jauh-jauh hari, iqtadu billadzaini min ba'di Abu Bakar Umar. Ikuti 2 sahabat setelah aku. Ikutilah 2 orang setelah aku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Lalu kemudian Rasulullah juga menyatakan, jika ada setan masuk atau melintas di satu gang dan Umar dari arah yang lain, pasti setan yang akan mencari jalur yang lain. Artinya setan takut dengan Sayyidina Umar dalam hadis sahih. Lalu kemudian Nabi pun bersabda dalam hadis sahih, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafair rasyidin al-mahdiyyin." Peganglah sunnahku dan sunnah keempat para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Addu ala binawajid, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Nah, ini juga perintah Nabi. Lalu kemudian di Madinah, setelah Sayyidina Umar wafat, digantikan Sayyidina Utsman. Bahkan Sayyidina Utsman lebih lama lagi sholat qiyamul lailnya. Sampai ayat surat yang dibaca surat Al-Baqarah. Dalam hadis itu hatta yatawakkun ala sihim. Mereka sampai menyandarkan
tubuhnya itu di atas tongkat-tongkat mereka, di atas tongkat mereka. Lisyiddatil qiyam, karena lamanya berdiri. Karena yang dibaca bil mi'atain, surat-surat yang jumlah ayatnya di atas 200-an ayat. Ya seperti surat Al-Baqarah. Lalu kemudian setelah zaman tabi'in, Sayyidina Imam Malik di Madinah menambah sampai 39 rakaat. Al-amru indana bi tis'in wa tsalatsina rakaat. Jadi salat tarawih bagi kami adalah 39 rakaat. Jadi 36 tarawihnya, 3 witirnya. Mengapa? Nah ini yang saya tadi sampaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan, karena mereka tahu ini bukan masalah mukhalafah, tidak ada pelanggaran sama sekali, tidak ada kesesatan ataupun penyelewengan. Mohon maaf, hanya orang-orang tersesat justru yang menyatakan Sayyidina Umar sesat, ya. Karena hanya orang Syiah. Ahlus Sunnah wal Jamaah semua sepakat, ini khulafaur rasyidin, para sahabat semua radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, karena di Mekah itu dulu di zaman tabi'in, ya, zaman tabi'in, zaman Imam Malik, ketika melaksanakan tarawih ini 2 rakaat salam sampai 4 rakaat, mereka diselingi dengan tawaf. Tawaf dulu. Setelah tawaf kita tahu ada salat sunat, ada tawaf 2 rakaat. Setelah salat sunat tawaf 2 rakaat, mereka pun melanjutkan tarawihnya. 2 rakaat salam, lalu kemudian mereka tawaf lagi. Nah, setiap 4 rakaat, setelah 2 rakaat salam, 4 rakaat, mereka selingi dengan tawaf. Maka penduduk Madinah ingin mengimbangi, gitu, biar tidak terlalu jauh, karena Ka'bah hanya ada di Mekah. Nah, mereka menambah seperti itu. Dan tidak ada yang komen, semua ulama. Jadi sehingga seperti apa yang dilakukan Rasulullah Umar bin Khattab di Mekah menjadi konsensus ijma para sahabat, ya, yang tentunya kuat. Lalu kemudian bagaimana jika kurang dari itu? Nggak usah diperdebatkan, ya, tidak usah bagi kita, karena sholat itu tarawih masing-masing punya hujah. Hanya kalau misalkan sekarang menyaksikan ada yang seperti di Mekah Madinah 20, nah itu kisahnya, riwayatnya seperti itu. Bahkan dulu ada yang lebih dari itu. Sehingga di Madinah, di Mekah, jika tiba 10 hari terakhir, bukan 20 rakaat lagi kan, 20 rakaat, nanti ditambah malamnya itu, ada qiyamul lail disebutnya. Pada qiyamul lail di bulan Ramadan itu tarawih maksud. Nah ditambah lagi 10 rakaat malamnya. Itu khusus di 10 hari terakhir. Ya, sering disebut tahajud kata, atau qiyamul lail katanya. Lalu nanti baru ditutup witirnya terakhir. Nah, demikian ikhwatul iman yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kepada Bandung ataupun Ukti yang jadi moderator. Saya kira ini mungkin yang dapat disampaikan. Barangkali nanti diperluas dengan sesi tanya jawab. Begitu, terima kasih. Waktu saya kembalikan. Mangga, silakan. Baik, terima kasih Pak Kiai. Lakukan saja untuk kajian sore hari ini, bahwa dalam memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya juga adalah berbagi iftar, ya Pak Kiai, ya, seperti kurma salah satunya juga. Dan alhamdulillah memang sejak sebelum Ramadan, Anatama juga mengadakan program berkah, bungkus berkah, yang mana kalau sebelumnya kita adalah berbagi nasi dengan lauk-lauknya, diadakan setiap hari, insya Allahnya setiap hari Selasa dan Jumat, dan sekarang program itu berubah menjadi berbagi iftar. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin turut serta dalam program berbagi iftar di bulan Ramadan ini, bisa disalurkan dananya ke rekening yang mungkin bisa nanti di-share di chat oleh operatornya. Ada pertanyaan dari Bapak Tias Pramadya. Waktu diijabahnya doa saat puasa adalah saat sahur, saat puasa, saat buka puasa. Untuk saat buka, apakah setelah buka atau sebelum buka? Mohon pencerahannya, Kiai. Baik, terima kasih. Ya, ini satu hadis di antara hadis sahih, da'watu shaimi la turaddu, bahwa doanya orang yang sedang berpuasa tidak akan pernah ditolak. Nah, riwayat yang lain hatta yuftira. Jadi selama ia berpuasa dari pagi hingga petang sehingga sebelum berbuka ini masih mustajab dan tidak akan pernah ditolak. Hanya dan riwayat yang lain yaitu tadi waktu sahur karena ada waktu keberkahan, siap pada sholat yang 5 waktunya. Namun yang spesial adalah ketika puasanya sehingga sebelum
berbuka. Nah, adapun doa yang dimaksud tadi mungkin doa berbuka puasa ya. Ya, ini memang ada dua pendapat. Ada yang sebelum berbuka, ada yang setelah. Namun yang paling ini ya setelah sebetulnya. Tapi kalaupun sebelum dibaca itu tidak ada masalah. Doa kapan saja sebetulnya. Namun kalau dilihat dari bentuk kalimatnya memang setelah. Nah, ini pun mohon maaf, ada lagi yang mempertentangkan antara mana doa berbuka yang paling sahih katanya. Sudah digabungkan saja dua-duanya. Karena ada Allah malakasumtu dengan zahabat zoma. Maka ulama fuqaha menggabungkan keduanya. Allah malakasumtu dengan zahabat zoma wa sabat al-azdur insyaallah. Seperti itu. Jadi itu mangga sebelum berbuka silakan, setelah silakan. Namun yang lebih umum dan ini oleh ulama ya setelah berbuka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allah barik lana rezekana. Setelah itu juga dibaca. Jadi banyaklah. Ini ada dua versi ya. Yang melaksanakan sebelum berbuka, ada yang setelah. Itu mana saja yang sudah terbiasa. Namun jika dibaca setelah itu mungkin lebih bagus. Lebih ini sesuai dengan makna daripada doa itu. Wallahu alam, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Ilham Surur. Jadi bisa langsung ya Pak Ustadz, Mbak Nong, Mbak Dini. Silakan Bapak. Baik, berkaitan dengan mengisi bulan Ramadan dengan berbagai ibadah. Di antaranya tadi ada yang disinggung masalah sedekah ya. Salah sedekah. Nah, apakah hanya sedekah dalam bentuk yang selama ini dikenal oleh masyarakat kita, misalnya sedekah dalam bentuk barang, dalam bentuk materi. Tapi sebenarnya apakah boleh juga dalam bentuk misalnya tenaga, tidak memiliki harta, tidak memiliki materi, tetapi bisa bersedekah dalam bentuk tenaga. Apakah hal itu termasuk di dalamnya, Pak Ustaz? Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Jadi bahkan Nabi SAW dalam sebuah riwayat begitu. Jadi barang siapa yang memiliki kekuatan, maka bersedekah dengan kekuatannya. Maksudnya kekuatan jabatan, apa segala macam, tenaga, selagi sehat, monggo. Barang siapa yang pemangkan indah humal, falyatasoddak bimalihi. Barang siapa yang diberikan oleh Allah kelebihan harta, hendaklah ia bersedekah dengan hartanya. Wa man kan lahu ilmun falyatasoddak bi ilmihi. Barang siapa yang memiliki ilmu pengetahuan, maka hendaklah ia bersedekah dengan ilmunya. Itu ada riwayat. Kemudian barang siapa yang punya kelebihan apa dalam skill itu juga termasuk. Nah, diantaranya dengan tenaga. Jadi tidak bisa dengan harta, ya dengan ilmu, dengan tenaga. Nah, bahkan yang memiliki jah dalam riwayat itu waman kana indahu jah, punya posisi, pangkat jabatan, dan dia mampu bersedekah itu, maka falyatasoddak bijahi. Hendaklah ia bersedekah dengan kekuasaannya itu. Ya mungkin mohon maaf, misalnya ada sesama kaum muslim ini ada perlu bantuan MCK-nya misalnya, ataupun apalah yang harus dibenarkan. Nah ini susah kecuali ada tanda tangan dari, mohon maaf, seorang yang punya posisi nih, gitu ya, punya jabatan. Nah bersedekah itu aja dinilai sedekah luar biasa. Nah, jadi sesuai dengan kemampuannya. Syukur kalau keempat-empatnya ya dengan posisinya, dengan ilmunya, dengan ininya itu jauh lebih bagus tentunya. Dan tadi kalau dipertanyakan apakah dengan tenaga bisa, tentu sangat bisa dan termasuk di dalamnya. Demikian Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Ilham. Baik, waktunya sepertinya sudah semakin mendekati azan lagi. Boleh ditutup dengan doa dulu, Pak Kiai, mohon. Baik, langsung doa. Ya. Oh ya, baik. Ya, mari kita berkonsentrasi sejenak untuk memanfaatkan waktu yang mustajab ini dengan harapan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin.
اللهم آمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقا بعده تفرقا مباركا معصوما لا تدع فينا شيئا محروما اللهم ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وخشوعنا وتضرعنا ولا تسلب وجوهنا يا اله العالمين ويخرنا سلم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن كورونا ومن الاسقام برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه. Berharap yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bersimpuh di hadapan ya Allah. Kami yakin Engkau tengah menatap kami, Engkau tengah memandang kami, Engkau Maha mengetahui segala gerak-gerik kami ya Allah. Bahkan Engkau Maha mengetahui apa yang terbersit dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, banyak hajat ya Allah, banyak cita-cita ya Allah, banyak keinginan ya Allah. Kabulkan hajat dan cita-cita kami serta keinginan kami yang baik-baik yang Kau ridhai ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, keluarga kami ya Allah. Ya Allah, terima ya Allah seluruh amal ibadah kami ya Allah. Ibadah salat kami, saum kami ya Allah, sedekah kami ya Allah, zakat kami ya Allah, seluruh amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, jadikan itu bekal kebaikan kami kelak di kemudian hari Allah. Ya Allah, ya Hanan, ya Manna, jika Engkau hendak memanggil kami suatu saat kelak ya Allah, jika sudah sampai kepada masanya, ajal tiba menjemput kami ya Allah, wafatkan kami, keluarga kami, anak cucu kami, guru kami, orang tua kami yang masih ada ya Allah, dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, ya Hanan, kami mohon kepada Engkau wahai Zat yang Maha Pengasih lagi kami, agar Engkau berkenan menghimpunkan kami kelak dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma Rabbana ya Allah, lindungi kami, pelihara kami, Allah, selamatkan kami, keluarga kami, anak cucu kami, sanak saudara kami, orang-orang yang kami cintai karena Engkau ya Allah, dari segala fitnah dunia ya Allah, fitnah akhir zaman ya Allah. Ya Allah, segala virus yang berbahaya ya Allah, salah satunya corona ya Allah, dan apapun yang akan membahayakan kami ya Allah. Ya Allah, tentramkan kami ya Allah, damaikan kami ya Allah, sakinah mewadahkan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu hajat kami Allah, kabulkan ya Allah. Yang punya permasalahan di antara kami, anugerahkan solusi ya Allah. Anugerahkan solusi ya Allah, sehingga kami menjadi tenang dan semua tuntas karena ridho-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma istajib lana, Allahumma istajib lana, Allahumma istajib lana bihaqqi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.